Selamat pagi semuanya, selamat pagi untuk teman-teman semua. Senang sekali bisa berkumpul di acaranya webinar dalam Zoom kali ini. Meskipun hari ini lagi suasana Ramadan, lagi suasana puasa. Ya, kali ini untuk tema webinar kali ini mengenai Happy Kids, bertujuan dengan judul mengenai depresi tersembunyi pada buah hati. Webinar ini bertujuan diadakannya webinar ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang depresi pada anak, yang merupakan salah satu kondisi kesehatan mental yang sering dialami oleh anak-anak dan remaja, tetapi sering tidak dikenali atau tidak dianggap sepele oleh ayah bundanya. Maka dari itu, dengan adanya acara webinar ini, nanti dengan pembicaranya ada Bu Syifa. Selamat pagi, Bu Syifa. Selamat Beliau, pagi. halo, beliau selaku Halo, selaku psikolog di Klinik Utama Laination, dan juga ada narasumber yang kedua yaitu Dr. David Budi Wartono, beliau juga selaku dokter di Klinik Utama Laination. Nah, sebelum pemaparan materi ini, saya mau memberikan informasi kepada teman-teman yang sudah bergabung. Jika teman-teman ingin bertanya, boleh nanti di room chatnya, boleh melalui room chat. Terus udah gitu saya minta disematkan nomor handphonenya juga, nama lengkap dan nomor handphone, karena nanti di akhir acara saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua siapa yang akan mendapatkan hadiah. Karena di sini kami menyediakan hadiah berupa dua voucher. Dua voucher itu potongan 50.000 untuk terapi bars, metode terapi bars untuk anak dan juga untuk ibunya, serta ada juga satu voucher free konsultasi. Maka dari itu buat teman-teman di rumah yang ingin bertanya, boleh nanti di kolom chat itu boleh mengajukan pertanyaan disertai nama dan nomor handphonenya. Nanti nomor handphonenya akan dibantu teman-teman saya di belakang untuk dicatat kayak gitu. Terus udah gitu juga, untuk teman-teman di rumah, setelah ini webinar ini bertujuan untuk kenalan terlebih dahulu. Nanti setelah acara ini kita pun akan mengadakan kelas. Kelas itu kelasnya untuk mengenal lebih dalam lagi bagaimana caranya kita mengenal tentang kesehatan mental pada anak. Nah, itu untuk acara kelasnya nanti ada di tanggal 20 bersama Dr. David Budi Wartono dengan tema berkesadaran dalam mengasuh buah hati, bagaimana seni membesarkan anak menjadi berdaya tanpa controlling. Dan juga untuk tanggal 27 Maret itu ada Ibu Syifa Rahma Permata, SPSI, MPSI, dan psikolog. Nah, untuk karena biaya kelasnya itu saya infokan juga 1 juta itu untuk dua kelas, untuk dua narasumber, Dr. David dan nanti juga dengan Ibu Siva. Itu nanti bisa diikuti di tanggal 20 dan tanggal 27. Nah, buat teman-teman yang mengikuti acara ini, kita juga ada diskon spesial, yaitu buat 10 orang pertama nanti akan mendapatkan harga spesial hanya 750.000. Seperti itu. Baik, karena sudah banyak yang bergabung, akan kita lanjut mulai aja. Jadi hari ini kita tuh mau bagi-bagi dan mau mengajak ayah bunda, karena sering kali kita lihat di sosmed, kita sering lihat di berita-berita, ada banyak banget anak-anak kecil yang silent depresi dan keluarganya nggak paham. Bahkan sampai bunuh diri, di mana dia sampai bisa menggantungkan lehernya di lemari baju, which is sebuah kemirisan yang amat sangat parah. Kok bisa? Kok bisa kita di keluarga, kok bisa kita yang ada di rumah sehari-hari, tapi kita tuh tidak memahami apa yang sedang terjadi dengan anak kita, apa yang sedang terjadi dengan rumah tangga ini, dan kemudian keluarga ini tuh saling, mungkin secara nggak sadar ya, cara edukasinya saling kontrol, saling menumpahkan emosinya masing-masing, sehingga anak kecil ini ngalamin silent depresi yang tidak terkontrol dan tidak ada yang tahu satupun, termasuk kedua belah orang tuanya. Nah, biasanya sih pendekatannya ini bisa didapatkan dengan berbagai macam cara. Jadi kita bisa lihat apakah anak ini jarang ketawa lagi, apakah nilai sekolahnya juga udah mulai turun atau mulai berantakan.
Dan apakah anak ini mulai takut untuk bicara atau mulai takut untuk bermain? Karena ketika kita tahu bahwa anak kecil itu ada banyak rasa malu, ada banyak rasa takut, ada banyak yang namanya bingung, takut, 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 takut ngobrol, takut cerita, takut bermain, takut ketawa. Bahkan ketika ada permainan di depannya mereka dan mereka tuh nggak berani pegang, tapi mengamatin sekitarnya, maka kita sadari bahwa ini anak lagi silent depresi loh. Nah, ketika anak kita lagi silent depresi, kita suka bertanya-tanya, apa sih yang kita bisa lakukan dan kenapa sih anak-anak itu depresi? Karena mau nggak mau, kita mesti berani jujur bahwa mungkin kamu belum siap dengan punya anak, mungkin kamu nggak ngerti caranya ngobrol sama anak, mungkin kamu berpikir lewat kacamata dewasamu, padahal anak itu komputer baru jadi, gitu, anak itu baru baru juga masuk ke badan, baru juga ngerti namanya bergerak, baru juga ngerti namanya nyentuh. Jadi kalau yang namanya dia marah, terus kecenderungan pertama kali itu jadi agak kasar, itu tuh normal. Bayangin kalau kamu ujuk-ujuk masuk ke badanmu, terus kamu nggak ngerti gimana caranya sentuh halus, bagaimana cara gerakin tanganmu, bagaimana caranya kamu nyentuh pipi, atau bagaimana caranya kamu ngelus, kamu masih nggak ngerti, kamu masih baru banget, kamu, kamu nggak ngerti bagaimana caranya ngobrol. Jadi ketika mereka berusaha cari perhatian, akan normal kalau mereka akan cari dengan caranya. Dan caranya anak kecil itu bisa ngamuk, bisa teriak, bisa mukul, bisa gigit, bisa jerit. Nah, kita nih sebagai orang tua, kita nih sebagai mereka yang lebih dewasa, dan kita nih yang memberi contoh, ketika anak-anak nggak mengerti bagaimana cara berkomunikasi, apakah kita juga ikut-ikutan ngamuk? Atau dia gigit, kita gigit balik? Atau dia nyakar, terus kita cakar balik? Atau anak teriak, terus kita balik bentak? Nah, sifat karakter kayak begini loh yang bisa dipelajari. Jadi bagaimana bila mendidik anak itu nggak perlu dengan teriakan? Bagaimana bila mendidik anak itu nggak perlu dengan yang namanya jerit-jerit atau kekerasan? Bagaimana bila mendidik anak itu nggak perlu dengan yang namanya dicubit atau dipaksa atau dipukul atau bahkan diteriakin? Bagaimana bila ada cara lain yang selama ini mungkin kita nggak paham? Bu Siva, audionya sudah aman? Coba dites. Sudah Ah, terdengar. boleh, lanjutin. Sudah. Oke, terima kasih Dokter David. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ya tadi sama yang tadi diceritakan tadi oleh Dokter David, kita kan nggak tahu ya, anak itu tiba-tiba langsung silent depresi, atau dia tiba-tiba, dia sebenarnya anak-anak tuh mengekspresikan emosinya tuh kalau dia marah. Jadi emosi-emosi ini kan masih belajar kan, apalagi kalau anak usianya masih balita atau batita gitu, dia kan baru mengenal emosi gitu kan. Nah, ini tuh marah, kesal, sedih, seperti itu dia kan baru mengenal nama-namanya emosi, mengekspresikan emosi. Nah, gimana yang tadi kita sebenarnya kalau mendidik anak itu tidak usah dengan cara yang harus misal marah, membentak, itu tidak, cukup dikasih tahu itu. Dan marah boleh kita, emang ada, itu kan membentuk ekspresi emosi, tapi bagaimana caranya, maksudnya situasinya seperti apa. Ketika kita misal memarahi anak di depan orang banyak, itu kan juga tidak baik ya buat psikis anaknya, dia malu dimarahin. Kalaupun marah, bisa kita tarik, kita tegur anak itu, kenapa dia seperti itu perilakunya, itu tidak baik, kita kasih tahu gitu. Jangan sampai anak juga punya perasaan atau punya harga diri gitu, dia malah merasa jadi rendah diri, malu, dipermalukan gitu di tempat umum seperti itu. Yang tadi terkait lagi ya, depresi itu kan gangguan perasaan ya, perasaan, mood yang dirasakan oleh seseorang secara mendalam itu baik, dia kehilangan minat gitu, seperti itu. Nah, di mana biasanya seseorang itu sebelum depresi itu dia biasanya stres. Setelah stres dia merasa frustasi, kemudian lanjut ke depresi. Nah, depresi juga ada beberapa tingkatan, depresi ringan, sedang, berat, seperti itu. Jadi, dan
apa sih ciri-cirinya biasanya ketika seseorang anak itu merasa depresi? Yang pertama tadi dia tidak punya kehilangan minat gitu, tidak uh, kesehariannya seperti apa, dia tidak misal suka main bola basket atau main bola, dia tidak ada minat gitu untuk bermain hobinya tersebut. Kemudian dia juga merasa rendah diri, self esteemnya rendah. Kemudian juga dia ada tidurnya terganggu gitu. Tidurnya dia tidak bisa apa ya, nyenyak tidurnya gitu, kurang tidur. Kemudian juga merasa energinya lemah gitu, dia kurang energi. Kemudian dia juga merasa apa sih, bersalah gitu dengan dirinya, menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian juga ada perasaan mood mood depresi seperti sedih, terus sedihnya tuh sepanjang hari gitu, dia tidak ada rasa happy. Dan sebenarnya ketika seseorang dikatakan dia sudah termasuk depresi itu, kita lihat juga durasi waktunya gitu. Biasanya ada ya, ketika ada 5 hal yang tadi sudah disebutkan itu ada gejalanya dan waktunya lebih 2 minggu, itu bisa masuk dikatakan depresi gitu. Tapi kalau ketika ada beberapa ciri tersebut tidak termasuk, masih ada 1, 2, itu ya kita masih bisa, mungkin dia lagi stres atau frustasi seperti itu. Dan sebenarnya kalau kasus-kasus anak di sini memang banyak sekali ya, maksudnya yang bisa mempengaruhi itu kayak kasus bullying yang sedang ramai ini tuh bisa mengakibatkan anak menjadi frustasi, kemudian stres, dia yang stres, frustasi, gak nyaman di sekolah, langsung depresi, menarik diri dari lingkungan. Banyak sekali kasus seperti itu, kasus bullying yang sedang marak gitu di Indonesia ini gitu. Dan memang kalau seseorang sudah terkena depresi tidak mudah ya, maksudnya kalau masih ringan oke, tapi kalau sudah berat gitu, dia udah mulai ada gangguan-gangguan kayak halusinasi seperti itu ya, itu mungkin kita harus refer ke spesialis kejiwaan gitu. Tapi kalau misal masih dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan depresinya masih ringan gitu ya, kita masih bisa bantu gitu sebagai diberikan terapi seperti itu gitu. Dan sebenarnya kalau kasus-kasus yang sekarang ini kayak depresi itu, yang hal yang paling berbahaya itu bisa sampai bunuh diri gitu kan. Dan sekarang kan banyak banget kasus, tidak hanya anak, kadang sama orang tuanya. Yang terakhir, kasus berita yang terakhir itu di apartemen itu kan, mereka berbondong-bondong ya, orang tuanya, ayah, ibu, dan anak-anaknya itu dia loncat dari apartemen gitu. Padahal dari lihat dari CCTV itu ya mereka masih barengan, rangkulan sebelum melakukan hal-hal yang menurut kita sih ada masalah apa tuh. Mungkin orang kadang melihatnya itu oh baik-baik saja, tapi kan kita tidak tahu permasalahan yang sedang dihadapi orang itu seberat apa sih gitu kan, sampai dia mengambil keputusan sampai membunuh diri itu keluarga. Itu yang terakhir gitu kan ya. Kalau sebagai mungkin anak juga kan kadang mengikuti orang tua, nah itu. Dan kalau khususnya sih anak ya, dia kadang tidak tahu gitu, aduh aku tuh lagi kesel, marah, jadi dia dipendam gitu, tidak merasa tidak didengar dengan orang tua, jadi dia merasa sendiri gitu, hampa, stres, depresi. Itu ya bisa ujung-ujungnya mungkin dia ketika merasa kesepian, udah dia tidak merasa ada yang mendengarkan dia, mungkin dia bisa larinya kayak self harm gitu, menyakiti diri sendiri. Yang berbahaya lagi ya itu tadi suicide atau bunuh diri seperti itu. Dan maksudnya hal-hal itu kadang memang ada di sekitar kita, tapi kadang kita nggak tahu gitu sejauh mana sih mereka merasa tertekan dengan permasalahan yang dihadapinya gitu. Dan kita pun sebagai orang tua kadang maksudnya, oh anak ya dengarkan dulu lah gitu. Ketika misalnya anak ini masih kecil pulang sekolah, mah aku mau cerita gitu, belum tentu nanti
pas oh iya nanti ya mau lagi ada kerjaan dulu mau ngerjain ini, pas kita tanya lagi belum tentu itu anak mau cerita gitu sama orang tuanya, dia pasti enggak jadi udah. Nah, kalaupun bisa gitu ya kita sebagai orang tua, oh, ya udah pas anak lagi pengen ngobrol pengen cerita dengarkan dulu, kesampingkan kerjaan yang lain-lain, kita dengarkan apa yang dia rasakan hari ini. Kemudian perasaan dia bagaimana sih gitu, dia lagi sedih, lagi marah, apakah ada masalah di sekolahnya terkait akademik atau lingkungan dan teman-temannya seperti itu. Jadi kita juga sebagai orang tua juga harus aware nih. Oh, kalau biasa dia ceria, tiba-tiba dia murung, sedih, ya itu kita harus aware gitu. Oh, itu kenapa ya nggak kayak biasanya nih anak saya ceria gitu kan. Ini murung, sedih gitu, diem di kamar, nah itu ada sesuatu. Berarti kita sebagai orang tua juga harus aware, oh ya, oh, anak aku kenapa ya, ada sesuatu hal hari ini, kejadian apa, seperti itu gitu. Dan kemudian ya anak kan kalau ketika orang tuanya juga mau mendengar, dia kan bisa cerita gitu. Kita juga seneng kan, maksudnya anak mau cerita sama kita, oh apa yang terjadi hari ini, kayak gini, gini, ini. Oh senang nih tadi main sama teman, mungkin kalau lagi kesel nih tadi ada ngejek ini lima teman aku kayak gitu seperti itu. Jadi kita juga harus bisa menempatkan diri kita sebagai teman gitu. Kadang anak juga ya butuh gitu merasa nyaman di rumah. Ketika dia merasa lingkungan di rumahnya tidak nyaman, jadi dia pasti mencari pelariannya keluar keluar rumah, atau dia merasa oh ya udah aku bisa didengar nih sama teman-teman aku gitu. Jadi dia ceritanya sama teman, nggak sama orang tuanya. Jadi kalau sama orang tua ditanya nggak ada apa-apa, diam. Ya sebaiknya ya jalin komunikasi yang terbuka dengan anak. Jadi kita tahu gitu apa yang anak rasakan seperti itu. Jadi dia merasa nyaman, merasa diterima gitu sama orang tua seperti itu. Nah, biasanya sih kalau anak itu kalau ya kasus-kasus terkait yang dihadapi gitu ketika merasa depresi itu biasanya ada kasus pembulian gitu. Mungkin ada juga pelecehan seksual dan kemudian juga biasanya ada mungkin terkait akademik juga atau tuntutan-tuntutan yang dia dapati gitu dari lingkungan seperti itu. Dan biasanya kan itu dari balik lagi ya dari persepsi anak. Jadi case biasanya kasus-kasusnya berbeda-beda gitu, setiap anak nggak sama. Cuman biasanya pencetusnya itu ya itu dari lingkungan tersendiri gitu kan. Jadi ketika anak merasa tidak nyaman dengan lingkungannya atau dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya gitu kan. Ada anak yang memang butuh waktu gitu ketika beradaptasi di lingkungan. Ada yang gampang gitu dia beradaptasi, dan itu juga dapat mempengaruhi gitu dari mental anak itu. Dia mungkin stres, frustasi, merasa tidak diterima di lingkungan seperti itu. Jadi itu ada berbagai macam hal yang bisa mencetus jadi anak itu bisa depresi gitu, banyak kasusnya seperti itu sih gitu. Kemudian juga biasanya kalau sekarang kan kayak kasus-kasus bullying itu apa ya? Kalau dulu mungkin sebenarnya dari dulu sudah ada ya kayak kasus bullying seperti itu. Cuman kalau sekarang mungkin ada medsos, jadi orang udah oh iya aware gitu. Jadi sebenarnya ketika anak merasa dibully itu ya dia bisa sampai stres dia dari segi akademik pun turunnya nilai-nilainya. Kemudian dia menarik diri gitu dari teman-temannya, dia tidak mau bergabung dengan lingkungan teman-temannya gitu. Kemudian dia juga biasanya tidak ada flow motivation gitu, tidak ada motivasi gitu, dia nggak mau. Biasa kan happy gitu sekolah tapi dia enggak gitu, biasanya kayak gitu. Kemudian juga dan biasanya kalau yang membulinya itu ya itu dia ya kalau masih ada tetap di lingkungan situ orangnya ya dia kadang merasa terancam
orang anak yang dibully itu merasa terancam, merasa tidak nyaman, merasa ketakutan ketika dia mungkin tidak berani ngomong pada guru ataupun orang tuanya. Nah, itu kan hal itu yang membuat jadi dia stres, kemudian frustasi dan bisa menjadi depresi gitu. Gitu. Kemudian itu hal-hal yang memang sangat krusial ya, maksudnya sering terjadi, tapi kadang orang tua juga tidak menyadari gitu hal itu. Kadang orang tua tuh baru tahu ketika udah kejadian, mungkin dibulinya secara fisik kah atau secara verbal kah gitu. Nah itu kan sangat menjatuhkan ya mental anak gitu kan, sampai dia ketakutan. Kadang orang tua, kenapa sih takut kamu ke sekolah kayak gitu ya. Ya sebenarnya dia akan merasa terancam dengan lingkungannya, temannya, apakah memang ada uh, ejek-ejekan atau secara verbal atau diancam sama teman-temannya, tapi dia tidak berani bilang. Biasanya anak-anak seperti itu nggak berani bilang. Tapi lain lagi kalau memang anak itu bisa melawan gitu kan, melawan di sini dia lapor pada guru atau orang tuanya gitu kan. Karakter tiap anak itu berbeda-beda gitu, tidak sama gitu. Ketika anaknya memang dia kepribadiannya yang tidak berani, pemalu gitu, dia pasti tidak akan berani buat berbicara bahwa aku misalnya ada permasalahan nih, dibully atau dia dilakukan tidak baik oleh teman-temannya seperti itu. Nah itu juga pemicu dari bisa jadi anak-anak tuh jadi stres, pasti kemudian bisa jadi depresi gitu ya, lebih beratnya seperti itu. Nah itu kita sebagai orang tua kadang harus paham gitu, oh mana sih red flag-nya seperti apa. Oh ketika anaknya sudah berubah nih sikapnya, perilakunya, ciri-cirinya, oh nggak kayak biasa, murung, tidak ada minat, kemudian merasa bersalah, terus merasa rendah diri, kemudian dia tidak ada motivasi, merasa selalu mimpi buruk atau kurang tidurnya tidak baik gitu, dia merasa sedih sepanjang hari gitu kan. Itu berapa lama nih kita lihat durasinya, apakah udah 2 minggu lebih. Nah itu bisa menjadi warning, peringatan kita sebagai orang tua, oh berarti ada sesuatu nih, ada anak seperti itu. Anak kan berbeda ya kalau sama orang dewasa. Kalau orang dewasa kadang dia berani, oh iya ini apa yang saya rasakan seperti ini. Tapi kadang kalau anak tidak seperti orang dewasa, dia kadang masih malu, ragu, kayak apa sih yang saya rasain, kenapa sih seperti itu. Dia masih bingung kadang buat mengekspresikan emosi apa yang sih yang sedang dia rasakan seperti itu gitu. Dan kemudian juga kalau yang parah mungkin ada kasus-kasus kayak pelecehan seksual, biasanya yang anak-anak di bawah umur. Nah itu kadang orang-orang yang menjadi pelakunya itu tuh orang-orang terdekat gitu. Selama yang saya tangani ya kasus-kasus kayak pelecehan itu ya kadang memang anak-anak gitu kan. eh, Dia biasanya orang-orang terdekat, ada pamannya, malah eh, ada ayah kandungnya sendiri gitu yang pernah saya tangani. Nah itu eh, kok bisa seperti itu? Ya mungkin karena ya tadi mungkin ada secara psikologis juga, dia tidak berani gitu kan buat bicara, mungkin dia takut, tidak diancam, biasanya ada ancaman kayak gitu kan. Mungkin niat memang biasanya orang-orang yang melakukan hal itu ya ayah atau paman, orang-orang terdekatnya itu memang ya ada bermasalah juga gitu secara psikologis ya. Tapi kan jadi korbannya anak gitu kan, dia yang tidak tahu apapun jadi korban, sampai mungkin ada yang hamil seperti itu kan. Jadi ya kita kalau bisa ya laporkan ke, bisa itu kan diadukan ke polisi seperti itu. Tapi kan dampaknya ke psikis anak ke depannya seperti apa. Pelecehan seksual tuh tidak hanya eh, ya mungkin dia disentuh bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, itu kan udah termasuk pelecehan. Jadi mungkin dia ada kasus juga, dia mau jalan ke sekolah tiba-tiba ada orang nggak dikenal gitu kan, melecehkan gitu kan, megang sesuatu yang
tidak boleh disentuh, dan bahkan juga ada yang tadi keluarga terdekat lah gitu. Jadi dia mungkin diancam seperti itu, dan memang kasusnya memang kita biasanya dilaporkan kan ke pihak kepolisian gitu. Jadi buat ya psikis anaknya kita bantu buat dipulihkan, kemudian ya agar pelakunya juga ditangkap, seperti itu sih biasanya kalau kasus-kasus psikologis. Memang ada gitu yang biasa kita lihat kan kayak di TV kayak gitu, tapi memang ada sebenarnya gitu, gitu seperti itu. Tapi Bu Dan Siva, ada yang sama ya. ya biasanya kan tadi Bu Siva bilang faktor bullying itu datangnya dari luar, tapi kadang Hmm, dari orang tuanya sendiri suka ngebully anak-anaknya gitu dengan melontarkan kata-kata misalnya, ih kamu jelek, ih kamu bego, kamu bodoh, suka kayak gitu. Nah itu bagaimana Bu? Karena anak pun akan tidak merasa nyaman sama orang tuanya gitu. Terima ya. kasih. Nah itu oke, baik, terima kasih. Ya betul tadi ya kata Vera tuh, memang kadang sebagai orang tua juga kita melabel anak gitu. Oh kamu kurus, kamu bodoh, kamu ini. Kita tuh sebaiknya itu kan tidak melontarkan kata-kata yang negatif ya pada anak. Jadi kan dia melabel, oh aku zaman orang tua aku oh dibilang bodoh, tidak bisa, jelek kayak gitu. Jadi kan itu melekat pada anak. Jadi dia self konsep dirinya dia jadi terbentuk. Oh aku jelek, aku itu. Dia aja sama orang tuanya diperlakukan seperti itu loh. Bagaimana dia melihat pandangan ketika orang yang ngomong gitu, oh berarti aku bener loh gitu. Jadi memvalidasi, oh iya benernya orang ngomong aku jelek, aku nggak pintar. Jadi udah terinternalisasi dalam diri dia, ya nggak? Jadi kan, jadi bagaimana benar tadi kalau kata kita sebagai orang tua ya tidak boleh melekatkan, masuk melabel namanya, melabel anakku, oh kamu bodoh, kamu jelek, kamu itu pasti akan melekat pada kepribadian ke anak itu, self konsepnya, konsep dirinya. Jadi dia nanti ketika dia menginternalisasi hal itu, jadi kayaknya merasa aku jadi rendah diri gitu, dia tidak percaya diri dampaknya. Terus dia mempunyai konsep diri yang buruk gitu. Oh ya, memang aku jelek, orang tua aku aja bilang aku jelek. Kadang dia merasa tidak berguna seperti itu. Jadi jatuhnya dia kan bisa jadi depresi, bisa jadi ujungnya juga menyalahkan dirinya sendiri gitu. Dan ya yang paling fatal ya iya, dia bisa bunuh diri, itu bisa sampai seperti itu gitu. Karena dia merasa nggak nyaman dengan lingkungan di rumahnya aja, orang tuanya, oh orang tua tuh nggak menerima aku apa adanya, tidak memberi aku kenyamanan, kehangatan, dukungan. Dia cari kenyamanan di luar jadinya gitu. Ya itu kan takutnya oke lah kalau misal lingkungannya baik, tapi kalau lingkungannya tidak baik berarti kan mempengaruhi dia ke lingkungan yang buruk, ya kan? Anak itu jadi terbentuknya, oh kalau yang anak-anaknya yang mabuk-mabukan, melakukan hal-hal negatif, berarti dia bisa terbawa. Tapi kalau memang lingkungannya positif, lain lagi gitu. Tapi memang itu menjadi poin ya penting ya buat orang tua, jangan sampai kita memberikan label yang negatif pada anak, karena itu akan merusak gitu dari self konsep dia, konsep diri dia gitu. Berarti dia label dirinya, oh aku jelek, aku tidak berguna gitu, aku tidak pintar, jadi ya negatif jadinya seperti itu Ratu gitu. Terima kasih Bu Siva. Bu Siva ini ada yang bertanya. Hmm. Ada yang bertanya namanya Palugi. Sebentar. Itu Bagaimana bukan cara Pak Lugi, itu Zoom-nya lagi error, jadi semua orang namanya Lugi Argiano. Iya bener dok. Ini ada yang nanya katanya bagaimana cara membujuk anak yang tidak berani speak up, tidak berani menyebut nama temannya yang membuli dia, padahal guru dan orang tuanya sudah membujuk. Ayu Gantama dari Mbak Ayu Gantama. Oke. Ya biasanya kan anak-anak susah ya kalau misalnya dia mau cerita. Sebenarnya dia bisa sih, mungkin kita lihat dulu situasinya gitu sama anaknya, oh gimana cara dia
maksudnya kita ketika nanya dia tuh jangan pas di lingkungan sekolahnya gitu, di rumah gitu, tanya sama anaknya, gimana itu kamu sama siapa, mama nggak akan marah kok. Kamu diapain aja, diperlakukan seperti apa sama teman gitu. Eh, Cerita aja sama mama, nggak akan bilang-bilang gitu. Nanti karena maksudnya kalau kamu nggak bercerita kan kita tidak bisa ya memberitahu bahwa hal yang dia lakuin buruk gitu, tidak baik gitu pada temannya Ya. gitu. Jadi anak kadang merasa terancam sebenarnya dengan aku kalau cerita nanti mamaku marah, malah labrak nih anak yang bully aku atau apa, pasti ada ketakutan kayak gitu. Tapi balik lagi, bagaimana kita cara merespon. Pertama respon, anaknya, ketika anak kita dibilang oke, respon. Gimana sih ketika masalahnya seperti apa di permasalahannya? Apakah yang salah anak itu, apa anak kita yang salah? Oke, misalnya anak itu yang salah. Oke, menurut kamu itu baik gak perilakunya? Oh, tidak baik. Oke, berarti mama harus ngambil langkah nih gitu. Mama harus tahu siapa yang membunuh kamu gitu. Kenapa? Karena agar tidak ada korban selanjutnya gitu. Misalnya jadi kita kasih tahu anak baik-baik gitu. Tidak ada ancaman, tidak ada, maksudnya kita baik-baik ya udah. Nah, kita maksudnya memaafkan. Tapi kalau misalnya terus berulang ya itu tidak baik gitu. Jadi memang harus kita tegur perilaku tersebut gitu. Nanti kita Sampai bahas anaknya lebih berhasil banyak di ngomong. kelas ya, Bu Siva ya. Oh iya, Iya. jadi lebih banyak gitu anaknya ngomong seperti Ya. itu sih. Nanti kita lebih banyak dibahasnya di kelas karena setelah ini kita juga akan ada kelas juga Bu Siva. Nanti Oke, untuk Bu ya. Siva sendiri jadwalnya di tanggal 27 Maret mulai Ya. dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, di sini ada paketnya. Paket kelasnya itu adalah harganya untuk 1 juta dengan 2 narasumber dengan Dokter David dan Ibu Siva. Untuk Dokter David sendiri itu jadwalnya di tanggal 20 Maret 2024 itu mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, untuk bagi teman-teman yang sudah bergabung di sini ada harga spesial juga bagi 10 orang pertama nanti akan mendapatkan harga spesial hanya 750.000. Cara daftarnya gimana? Nanti boleh menghubungi saya Ratu. Nanti saya akan infokan nomor saya juga di chat ini. Jadi saya ulangi lagi setelah acara ini nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi di kelasnya ya Bu Siva. Ya. Ya. Nah, kelasnya itu nanti ada di tanggal 20 dan tanggal 27 Maret. Tanggal 20 itu dengan Dokter David dan tanggal 27 dengan Ibu Siva. Dua kelas ini harganya hanya 750.000. Nanti boleh hubungi saya di nomor yang akan saya simpan. Tapi boleh ada 2 orang lagi yang nanya Bu Siva, tapi ini boleh dijawabnya singkat aja. Karena nanti lebih dalamnya akan dibahas di kelas. Ini ada yang nanya dari bukannya Wanda, Bu, kalau anak di usia kecil saja sudah punya rasa ikut memikirkan masalah keluarga yang entah melihat atau mendengar secara tidak sengaja. Seperti contohnya dia ingin beli mainan, tapi gimana ya? Dia ingin beli mainan, tapi dia tahu kalau kondisi keuangan orang tuanya sedang tak stabil. Jadi dia tidak berani meminta dibelikan mainan tersebut. Itu apakah akan berdampak buruk untuk pertumbuhan anak ke depannya? Padahal secara normal dia usia kecil, anak-anak bisa saja nangis-nangis minta dibelikan sesuatu yang mereka inginkan ke orang tuanya. Boleh dijawab secara singkat aja, Bu Siva. Oke, terima kasih. Ya sebenarnya berarti anaknya itu paham dengan situasi kondisi secara tidak langsung kan, dia melihat orang tuanya, oh orang tuaku keadaan ekonominya seperti apa. Jadi dia paham, oh berarti aku tidak mau menyusahkan orang tuaku gitu. Kadang mungkin seseorang itu dewasa, mungkin anak kecil bisa dewasa tidak sesuai dengan usianya ya karena pengalaman yang dialami gitu, biasanya seperti itu. Jadi bisa aja gitu anak itu paham, oh ya aku nggak berani nih minta sama orang tua, kondisinya soalnya orang tua aku lagi sulit, seperti itu bisa aja gitu karena berdasarkan pengalaman gitu. Dan memang setiap orang ya kan yang membentuk karakter kepribadian seorang itu sesuai dengan pengalaman juga, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Siva. Dan ini ada pertanyaan satu lagi dari Bu Rosemary Sumiati. Kalau anak remaja melihat papanya pemabuk dan penjudi, anak tersebut jadi benci papanya. Bagaimana handle anak tersebut? Terima kasih Ibu Rosemary.
Oke, ya sebenarnya kan orang tua tuh jadi role model anak ya. Dimana ketika orang tua berperilaku, bersikap itu pasti tidak secara langsung diikuti oleh anak ya. Jadi ketika orang tuanya memabuk kayak gitu, ya anak nggak suka karena mungkin dia udah tahu value-nya. Oh itu tidak baik. Jadi dia ada rasa benci, ada rasa marah. Cuman dia sebagai anak tidak bisa mungkin menegur orang tuanya seperti itu. Jadi ada rasa kesal gitu, marah sebenarnya anak itu pada orang tuanya dengan perilaku ayahnya seperti itu gitu. Ada rasa benci, marah. Cuman balik lagi kita ya anak itu ya kita sebagai ibu mungkin dikasih tahu oh kamu tidak boleh ikut seperti itu tidak baik. Tapi secara nggak langsung juga pasti ada rasa marah, kesal sama ayahnya. Itu kan perilakunya tidak baik. Kenapa seperti itu gitu? Seperti itu sih cara tuh. Jadi pasti ada buat kedepannya itu jadi apa role model secara tidak langsung mungkin oh ya ayahku juga dulu kayak gitu deh aku nggak apa-apa gitu. Jadi karena ada apa ya secara terinternalisasi dalam diri anak itu gitu. Jadi aku nggak mau kayak ayah tapi mungkin kedepannya bisa ada peluang gitu mengikuti perilaku ayahnya seperti itu gitu Teh. Oke, terima kasih Bu Siva. Seru banget Bu Siva pembahasannya. Memang tidak pernah ada habis topik-topik pembahasan Iya, untuk apa? Untuk mengenai anak dan orang tua ya Bu Siva. iya Nah, betul. Bu Siva terima kasih banyak. Mungkin nanti buat teman-teman yang ingin lebih lanjut bertanya dan Sama-sama. konsultasi dengan Ibu Siva, nanti boleh ada kelasnya di tanggal 27 Maret 2024. Itu mulai dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nanti boleh menghubungi saya, kontak person saya sudah saya infokan di chat. Nah, buat teman-teman sendiri nanti di akhir acara saya akan akan apa ngejapri gitu ya. Kalau bahasa kerennya ngejapri siapa yang akan siapa teman-teman yang beruntung yang mendapatkan voucher free konsultasi dengan Bu Syifa dan juga ada voucher potongan 50.000 untuk terapi bars ibu dan anak. Jadi biar sama-sama di bars. Bu Siva, mohon maaf Ya, karena waktunya juga terbatas. Nanti kita lanjut oke, di acara di kelas selanjutnya tanggal siap. 27. Kita Jadi, masih bisa manfaatin 10 menit lagi. Oke. Ini baru jam 11.30. oh, ini mau langsung saya alihkan ke narasumber kedua, Dr. David. Oh, boleh. Iya, Boleh. kita nanti sampai ketemu di tanggal 27 ya Bu Siva. Terima kasih, tapi jangan dulu dimatiin. Boleh Ya, dengerin dulu Dr. David. sama-sama. Ya, silakan Dr. Siap. David. Oke. Ya. Tadi kita udah dengerin ya betapa serunya dibahas melalui sisi psikologi. Tapi kita juga punya sisi lain. Kita punya sisi yang namanya mental health dan juga life coach. Di mana kalau kita punya kasus sama anak-anak, ada satu poin penting yang kita perlu sadari. Satu, anakmu itu masih diskosong. Otaknya masih belum diisi program sama sekali. Artinya apa? Ketika anak itu berbuat atau berperilaku buruk, artinya adalah pengisi programnya yang jadi masalah. Nah, ini tuh sering ayah bunda nggak mau introspeksi. Jadi kalau kita lihat kenapa anak itu bentak, karena anak pernah lihat orang tuanya ngomongnya bentak. Kenapa anak itu perilakunya kasar? Karena anak itu di rumah pernah lihat perilaku yang kasar. Kenapa anak itu perilakunya bisa halus dan sopan? Karena dia lihat contoh dari kedua ayah bundanya halus dan sopan. Nah, ketika kita kedua orang tuanya aware, kita sadar, kita mendidik anak dengan contoh, maka anak ini bisa menjadi pribadi yang sangat berkembang dan sangat besar. Nah, kadang-kadang kitanya ini boro-boro udah mikir kesadaran, boro-boro mikir belajar yang namanya parenting. Ujuk-ujuk 25 dipaksa kawin terus sama orang tua. Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Akhirnya 28 mikir nikah duluan, mikir punya anak duluan tanpa pernah berpikir aku ini mau berbagi apa buat anakku. Nah, ketika kondisinya kayak begitu, tahu-tahu kamu masuk ke masa pernikahan, tahu-tahu kamu tahu-tahu hamil, tahu-tahu kamu punya anak, rata-rata ayah bunda ini bingung. Ngasuh anak tuh gimana? Dan kemudian saran dari teman-teman yang lain, udah enjoy with the flow. Ikutin aja alurnya. Ya bisa ikutin aja alurnya. Dan jadinya anakmu tantrum kan? Jadinya anakmu marah. Jadinya anakmu nggak sesuai dengan yang kamu harapkan.
jadinya anakmu berperilaku yang berbeda. Atau jangan-jangan jadinya anakmu depresi, silent depresi, nilai sekolahnya jadi jelek, tawanya jadi berkurang. Kemudian kayak tadi, anak jadi takut untuk meminta. Padahal anak itu adalah kesayangan Allah. Ketika anak hadir, anak sudah datang membawa uangnya sendiri dan kekayaannya sendiri dan dialirkan melalui kedua belah orang tuanya. Nanti di kelas saya ajarin bagaimana caranya memberdayakan anak. Karena anak boleh banget minta. Anak boleh banget minta, "Pa, pengen ini, pengen itu." Ya. Tapi kita sebagai orang tua, kita ajarin gimana caranya dia minta. Dan kalau minta itu tidak harus yang namanya dipenuhin. Anak harus belajar yang namanya dapat dan nggak dapat. Anak mesti belajar yang namanya mengelola emosi. Anak mesti belajar yang namanya ngobrol. Nggak enak tuh ngobrol. Bukan nggak enak terus dipendem, terus marah, terus pundung. Emosionalnya tidak didewasakan. Nah, ini tuh dipelajari. Dipelajarin dalam berbagai macam kelas kesadaran ataupun di dalam konseling-konseling yang namanya adalah Conscious Kids atau Conscious Parents. Dan ada bukunya juga. Sering kali kita nggak mau lihat, nggak mau tahu. Dan ketika anak udah mulai masuk masa remaja, anak punya kepribadian yang tidak berkembang. Malu untuk bertanya, malu untuk minta, curiosity-nya hancur, dia nggak lagi tertarik dengan apapun. Terus sudut mulutnya udah mulai turun ke bawah, matanya juga udah mulai agak jatuh ke bawah, dan mukanya lebih cenderung akan kelihatan tidak menarik dan menutup diri. Nah, kalau kita mau berkaca dan mau lihat siapa programmernya, 70% programnya ada di rumah. 70% programmernya adalah papa dan mama. Jadi artinya siapapun anakmu, jadinya apapun anakmu, kalau kamu nggak happy dengan hasilnya, kalau kamu nggak merasa, aduh kok anakku happy ya, atau aduh anakku kok nggak mau berkembang ya, jangan-jangan copywriternya nggak sesuai dengan yang kamu mau. Jangan-jangan kamu bukan jadi contoh yang anak tiru, jangan-jangan jadi kamu yang ditirunya adalah bagian yang jelek-jeleknya aja. Nah, sekarang gimana caranya kita merubah anak kalau kedua belah orang tuanya nggak mau lihat ke dalam? Karena cara anak untuk hidup dan berkembang, dia lahir dengan dua karunia. Karunia yang pertama adalah selalu pengen tahu. Jadi, anak kecil, pertanyaan kenapa, itu yang membuat dia pintar. Itu yang membuat dia hidup, itu yang membuat dia jadi tahu, oh ini koran, oh ini gelas, oh ini panas, oh ini dingin, oh ini bisa dimakan, oh ini bagus, oh ini jelek. Dia tahu berkat curiosity. Dia tahu berkat pertanyaan kenapa, kenapa, kenapa. Nah, kita sebagai orang tua ini gimana? Ketika anak bertanya, kita ini menjawab atau udah deh, jangan banyak nanya, diam aja. Ini panas, udah titik. Nah, kelakuan seperti ini loh yang menghancurkan masa depan anak. Karena apa? Kita semua lahir dengan IQ lengkap. Artinya IQ-mu semuanya nggak ada yang normal ataupun pintar. Semuanya super pintar. Ya, semuanya di atas superior. Tapi ketika kita tumbuh kembang, ketika kita belajar dari orang tua, semua program dan perilaku dari kedua belah pihak orang tua, ini yang akan menentukan kamu mau dilimit sebanyak apa. Karena kadang-kadang orang tua nggak merasa menciptakan limit. Orang tua merasa sudah mendidik. Tapi mendidik dengan menghalangi bertanya adalah menciptakan limit. Mendidik dengan banyak kata larangan, nggak boleh loncat, nggak boleh lari, nggak boleh nakal, nggak boleh teriak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, adalah menciptakan limit. Mendidik dengan banyak kata benar dan salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, itu juga menciptakan limit. So, bagaimana bila kita yang belajar? Karena kalau lihat dari anak zaman sekarang dibandingkan anak zaman-zaman dulu, beda banget. Anak zaman dulu diajak omong, dikasih tahu, bisa. Anak sekarang diajak omong, dikasih tahu, nyoba. Jadi bagaimana bila memang kitanya yang mesti upgrade? Bagaimana bila memang kitanya yang mesti belajar bagaimana cara mendidik anak-anak zaman modern? Karena anak zaman dulu nggak ada gadget. Mereka bisa lari, aktivitas fisiknya dapat, mereka bisa experimenting, mereka bisa berkarya dengan bodinya, mereka bisa lari, loncat, main tali, main kotor-kotoran, dan segala macam. Anak zaman sekarang nggak ada. Bahkan main di atas rumput aja belum tentu semua anak dapat. Mancing belut belum tentu anak zaman sekarang tahu belut itu apa. Jadi bagaimana bila
edukasi zaman sekarang ini memang berbeda. Dan kalau kita sadar, coba lihat berapa banyak dari teman-teman kita yang berhadapan dengan masalah anak gadget. Ketergantungan gadget, nggak bisa lepas dari gadget, selalu carinya gadget. Kenapa? Karena nggak ada kegiatan dan aktivitas yang cukup untuk anak. Anak lahir dengan energi full, bahan bakar full. Seharian mereka diminta untuk belajar, berkarya, berkembang, menggunakan seluruh potensi dan seluruh badannya. Tapi kamu nggak nyiapin. Di rumah nggak diajak main, kamu udah sibuk dengan kegiatan kerjaanmu, kamu udah bad mood sama bapaknya, kamu udah bad mood sama tempat kerjamu, kamu udah sibuk mikirin cari uang, dan kamu nggak libatin anakmu buat cari uang. Padahal kalau kita perhatiin, semua keluarga yang punya anak baru pasti sadar rezekinya nambah, ya kan? Artinya anak itu sudah lahir dilengkapi oleh Tuhan rezekinya masing-masing. Pertanyaannya adalah, kalian kedua belah orang tua udah bisa cara pakai rezekinya anak belum? Kalian udah bisa ajak anak ini untuk bantu berkarya bersama kalian atau belum? Nanti itu saya ajarin di kelas, ya. Karena seringkali ketika kita bikin anak gak boleh minta, gak boleh minta, gak boleh minta, gak boleh minta, maka anak akan cenderung jatuh ke depresi. Dia akan cenderung diem, dia akan merasa unworthy, dia akan merasa aku nggak layak untuk miliki ini tuh, dan dia akan langsung masuk ke dalam fase silent depresi. Dan besar dari anak-anak ini akan memutuskan IQ-nya masing-masing, dia akan turun. Karena apa? Dia akan memilih, nggak tahu, lebih baik, karena aku nggak boleh minta. Karena aku nggak layak, aku nggak worthy, papa nggak punya uang, mama nggak punya uang. Dan ketika itu yang dididik di dalam anak-anak, maka keuangan kalian di keluarga akan turun. Jadi bagaimana bila ketika kita belajar untuk parenting, conscious parents dan conscious kid, ternyata bukan cuma anak yang riang yang kamu dapat, tapi juga keuangan yang bertambah. Karena doanya anak kecil itu very powerful. Dan ketika kita tahu cara manfaatinnya, maka akan sangat mudah untuk mendapatkan apapun yang kamu mau. Nah, sekarang ayah bunda gimana kejadian di rumahnya? Apakah kehidupan sehari-harinya udah sesuai dengan yang kamu mau? Apakah anakmu nih udah berkembang jadi anak yang jagoan, juara kemana-mana, bisa berprestasi, happy dengan dirinya, berani tampil di depan banyak orang, berani eksplor tentang kemampuan dan kemauan dirinya. Kalau ternyata anaknya belum, besar kemungkinan datangnya dari program yang pernah diciptakan. Nah, yuk kita sadari programnya, kita rubah programnya, karena program ini adalah sesuatu yang bisa kita pikirkan, kita buat, dan kita ikuti. Artinya kita bisa pikirkan ulang, kita rubah, dan kita ganti alurnya. Kita adalah pemain script writer, model, videographer dari sebuah drama kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau kamu nggak happy dengan dirimu, ayo rubah. Karena kamu yang bikin, kamu yang milih, kamu yang cipta. Nah, ketika kita mulai sadar di sini, maka conscious kid, conscious parent itu selalu dimulai dari kedua belah pihak orang tuanya. Ya, selalu dimulai dari kedua belah pihak orang tuanya. Bagaimana caranya? Ada beberapa elemen yang akan kita bahas besok, yaitu 5 elemen untuk parenting. 5 elemen ini kita bahas nanti di kelas ketika kita mulai belajar, karena waktunya akan sangat gak cukup kalau kita bahas sekarang. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa jadi orang tua dan sekaligus jadi teman baiknya anak-anak. Nyadar nggak sih sekarang ini banyak anak remaja yang nggak pernah cerita tentang dirinya ke orang tuanya, malah nanyanya ke internet atau nanyanya ke teman. Itu insecure loh. Artinya kamu kedua belah pihak bukan orang yang dia percayai loh. Coba nanya anak cowoknya atau coba tanya kehidupanmu masing-masing deh, kamu yang udah pernah jadi orang tua. Ketika kamu haid pertama, kamu ceritanya sama siapa? Ketika kamu mimpi basah yang pertama, kamu ceritanya sama siapa? Ketika kamu punya pacar yang pertama, ketika kamu lagi naksir yang pertama, atau ketika kamu dapat surat cinta yang pertama, atau ketika kamu dapat bunga dari yang pertama kali, atau dari cowok atau cewek atau siapapun, kamu ceritanya ke siapa? Kalau waktu itu, waktu masa remajamu kamu nggak cerita sama kedua belah pihak orang tuamu, berarti hubungan kalian nggak deket. Berarti kalian stuck di orang tua dan kamu nggak berhasil jadi teman baiknya anakmu. Nah,
Ketika kamu nggak happy sama dirimu yang dulu, mau nggak sekarang kita rubah buat anakmu? Karena mungkin yang kurang cuma ngobrol dan hilangkan controlling dari dirimu. Ketika kamu jadi orang tua yang dominasi dan controlling, mungkin kamu udah ngerasain dulu rasanya nggak enak. Tapi ketika kamu semakin benci dengan kenangan itu, maka kamu akan pasti jadi dominator dan controlling yang sama. Jadi bagaimana caranya kamu bisa berubah? Bagaimana caranya kamu bisa kasih edukasi yang berbeda dan nggak seperti edukasi yang kamu dapat waktu dulu masa-masa kamu kecil? Bagaimana bila kedua belah pihakmu kayak aku, kedua belah pihak orang tuaku mukul dan jiwit, dan sekarang kamu milih aku nggak mau mukul dan nggak mau jiwit. Tapi ketika kamu benci sama kedua belah pihak orang tuamu, maka kelakuanmu akan pasti jatuh ke mukul dan jiwit. The more you hate, the more you become. Semakin kamu membenci sesuatu, kamu akan menjadi seperti itu. Semakin kamu membenci orang tua yang nggak conscious, yang keras, yang controlling, maka kamu akan menjadi seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah, gimana sih caranya jadi orang tua yang bisa nice sama anak, yang bisa bikin anak happy, yang bisa jadikan kamu temennya dari kecil sampai dia dewasa. Ketika dia akil balik, ketika dia mulai menjalani kehidupan, dia berani ngomong. Ketika dia dibully, dia berani ngomong karena kamu adalah safe haven-nya dia atau kamu adalah home-nya dia. Tapi itu bukan didapat ya. Itu adalah dipelajari. Jadi menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang bijak, itu bukan go with the flow. Menjadi orang tua yang bijak, menjadi orang tua yang berkesadaran, itu adalah mengendalikan arus atau menyadari arusnya. Kamu harus belajar di mana letak, oh ini nggak works. Jadi aku mesti berubah jadi ini. Oh ternyata teriak itu nggak works. Aku mesti berubah ngobrol. Oh ternyata marah itu nggak works. Aku mesti berubah dengan cara yang lain. Dan bagaimana bila itu bisa? Gak ada yang namanya nggak bisa. Nggak bisa adalah limitasi yang kamu ciptakan buat dirimu sendiri. Karena anak itu bisa jadi apapun tergantung contohnya. Ya, gimana caranya? Kadang-kadang kita udah, waduh dok telat. Instagramnya anak saya udah 15 tahun. Sekarang dia anaknya udah very introvert. Nggak mau bergaul sama siapapun. Kalau ngomong udah nyengak dan nyenggrang kemana-mana. Ya udah, nggak apa-apa. Ketika kamu udah masuk di masa terlambat, ya, saya ulang lagi, nggak ada yang namanya terlambat. Yang ada cuman kamu menghabiskan beberapa tahun untuk area kehidupan yang mungkin nggak works. Kalau memang anaknya udah masuk masa tantrum, kalau anaknya memang udah masuk di masa-masa silent depresi, masih ada cara. Caranya bagaimana? Kamu belajar bersama dengan anakmu, bagaimana caranya delete stress. Ya, itu nanti kita belajar di kelas, namanya access bars. Dan ketika kamu beres kelas, maka tugasmu adalah, ayo rajin swab challenge. Ya, dan ketika kita rajin swab challenge, kita akan memberi bar sesi ke dia, dan dia memberi bar sesi ke kita, dan semua tantrum-tantrumnya akan keluar, dan semua kemarahannya akan keluar, akan di-delete tanpa curhat, akan di-delete tanpa ngobrol. Tapi kamu orang tuanya, ayo belajar. Karena kamu udah kehilangan banyak waktu. Gak ada waktu lagi untuk belajar. Ya, semakin tua, semakin sulit kita untuk berubah. Mumpung kamu sadar sekarang, ayo belajar. Dan jangan belajar karena anakmu atau memaksakan anakmu untuk berubah. Siapapun dia, seburuk-buruknya dia, dengan tantrum-tantrumnya dia, adalah buah hasil karyamu dan hasil kerjamu. Dan dia dapat itu karena niru. Artinya, selama ini, yaitu karaktermu yang kamu sendiri nggak mau lihat. Jadi gimana caranya berubah? Gak usah mikirin anaknya berubah, kamu dulu yang berubah. Be the light, be the example. Ketika kamu memilih berubah, ketika kamu belajar untuk menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi orang tua yang berbeda, anakmu akan lihat. Dan ketika anakmu lihat, dia akan bisa healing dengan semua trauma masa kecilnya, dan dia akan belajar untuk berubah. Kita nggak bisa paksain orang lain. Ya, ini satu hal yang kita mesti sadarin. Kita nggak bisa paksakan orang lain berubah. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita rubah diri kita sendiri,
kita ubah hidup kita sendiri, kita jadikan kita sendiri ini contoh. Dan ketika kita menjadikan hal ini contoh, anak akan lihat, papa berubah ya. Yang tadinya kasar, kelas, pemukul, sekarang jadi komunikatif, talkative, bisa ngobrol, bisa terima curhat, dan bisa denger. Ini yang nggak ada di banyak orang tua. Dan bisa denger, ya. Kemampuan bisa denger, nanti saya ajarin di kelas. Kenapa? Karena rata-rata anak itu selalu curhat. Dan kita orang tua selalu masuk ke menasehati. Padahal curhat artinya pasang kuping dong, dengerin aku mau cerita. Tapi yang terjadi nggak cuman kuping yang dipasang, mulutnya juga dipasang, habis curhat malah diomelin, akhirnya anak masuk trauma. Ya udah, lain kali nggak usah curhat lagi. Langsung diem. Langsung mulai dia numpuk depresi, karena nggak ada lagi teman yang dia bisa percayain dan nggak ada lagi tempat dia curhat. Oke? Sejauh mana kita bisa mengetahui dampak buruk pada anak ketika mengalami kejadian traumatis pada kehamilan? Ini biasanya beres di kelas BARS. Jadi kalau kamu ngerasa kayak unworthy, hidupmu ngerasa kayak nggak diterima, dengan hidup orang tuamu, kamu juga ngerasa di rumah kayak ditolak, kayak nggak terima. It's okay, nggak apa-apa. Nanti dalam kelas BARS biasanya itu kebuka dengan sendirinya bila kamu mulai bertanya, dan kita bisa beresin semua. Nggak semua orang tua hamil itu hamil atas permintaan. Ini kita mesti sadari, ya. Nggak semua orang tua itu hamil atas permintaan. Kadang-kadang dia hamil di saat yang nggak tepat. Kerjaan lagi sibuk-sibuknya, stres lagi tinggi-tingginya, tahu-tahu hamil. Dia bukan artinya nolak kamu, dia cuma kaget. Tapi buat janin di dalam bayi, itu udah berupa penolakan. Jadi artinya emosi ini bisa kita dewasakan, emosi ini kita bisa healing, emosi ini kita bisa selaraskan ulang. Gimana caranya? Itu nanti kita belajar di kelas yang namanya Access Bars. Oke? Kayaknya waktunya juga sudah habis, 1 menit lagi. Mudah-mudahan ayah bunda yang mendengar hari ini terbuka wawasannya, terbuka cara pikirnya, terbuka, oh ternyata masih ada waktu. Yes, pasti ada waktu. Oh ternyata bisa kita berubah. Yes, bisa. Tinggal ayo melangkah, ayo berubah, ayo dijalanin satu persatu. Karena kalau perubahan itu nggak pernah dijalanin, maka nggak pernah mulai. Hanya cuma jadi hope and dream doang. Hanya cuma jadi angan-angan doang. Jadi ayo kita pilih, ayo kita langkah. Ayo belajar di kelasnya, habis itu latihan prakteknya setiap hari. Oke? Oke, terima kasih banyak Dokter David untuk materinya. Jadi Sama-sama. bagaimana kita menciptakan kesadaran terhadap diri kita sendiri sebagai orang tua dan bagaimana kita menciptakan kesadaran terhadap anak kita itu nanti akan dibahas di kelas Dokter David. Tadi ada 5 elemen untuk parenting. Penasaran buat teman-teman di rumah, 5 elemen penting itu apa aja sih? Nanti boleh ikuti kelasnya di Dokter David di tanggal 20 Maret 2024 mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Dan untuk Bu Syifa sendiri itu di tanggal 27 Maret mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Untuk harga kelasnya itu adalah 1 juta. Untuk harga kelas 1 juta itu dapat 2 kelas. Tapi karena teman-teman yang bergabung di sini ingin membahas semua problem-problem itu lebih dalam lagi, boleh untuk 10 orang pertama nanti akan dapat diskon, harganya hanya dapat 750.000. Nah, karena waktunya juga sudah habis, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di Zoom webinar ini dan juga terima kasih banyak untuk narasumber Ibu Syifa dan Dr. David. Bila ingin ngobrol dengan saya atau Bu Syifa, kami berdua Hmm. ada di grup yang namanya Self Empowerment. Boleh. Linknya sudah saya kirim di chat. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian bisa klik di situ dan nanti kamu bisa tanya sama kita berdua. Kami semua berdua ada di sono, ya. Jadi buka di chat grup di Zoom ini ada yang namanya link untuk masuk ke grup Self Empowerment. Di sana ada saya, di sana ada Bu Syifa. Bila pertanyaannya ada yang belum terjawab, kalian bisa tanya di sono, nanti kami akan jawab. Oke, terima kasih banyak Dr. David dan Ibu Syifa. Kita ketemu lagi di tanggal 20 dan tanggal 27. Iya, terima kasih. Selamat siang semuanya, selamat berpuasa. Dah. Dah. Dah.